Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat tani pada sehat semua? Perkenalkan, nama saya Imam Iskandar dan selamat datang di Bertani Channel. Baik, di video kali ini saya mau ngebahas daun mint yang ada di depan saya. Tapi sebelum saya membahas daun mint ini, saya mengucapkan terima kasih kepada subscriber yang udah mensubscribe saya, sehingga sekarang ketika video ini dibuat itu sekitar udah 2000-an ya. Terima kasih banget ya buat sahabatan yang sudah mensubscribe channel YouTube saya. Oke, kita lanjut aja ngebahas tentang daun mint ini. Nah, ini daun mint yang saya budidayakan secara hidroponik ya. Ini sistemnya ya, sistem wick, ada wicknya, cuman bisa dilihat ya akarnya seperti ini ya, tanpa aerator, dan daun mintnya juga bisa dilihat cukup besar-besar ya. Kalau misalnya sahabat tani bisa nyium, ini wanginya harum ya, khas mint sekali. Nah, ini budidaya sangat mudah sekali ya. Ya, ini hanya kita stek aja sistemnya, jadi nggak dari benih ya. Oke, jadi nanti kalau sahabat tani mau memperbanyak daun mint itu gampang sekali sahabat tani. Tinggal cari aja nih, contohnya seperti ini nih. Nah, ini dipetik batangnya, terus dimasukin ke ini apa namanya, tergantung sahabatannya mau hidroponik atau misalnya mau seperti ini nih yang di tanah ya. Tuh seperti ini. Kalau misalnya di hidroponik, tancapin ke rock wool ya sahabatan ya. Nah, tancapin di rock wool, terus diamkan sampai akarnya keluar. Biasanya sih sekitar seminggu atau 2 minggu, tapi amannya sih 2 minggu ya sahabat tani ya gitu. Jadi akar sudah keluar baru pindah ke instalasi seperti ini. Ya, ini kita lihat deh kalau misalnya dari sini tuh. Ya, daun mintnya seperti ini sahabat tani ya. Nah, ini sudah dilakukan proses pemangkasan ya. Jadi makanya dia bisa lebar-lebar, banyak-banyak seperti ini. Gini sahabat tani, kita ini deh, saya ulas ya. Jadi kalau misalnya gimana nih kalau misalnya daun mint biar tumbuhnya tuh bagus gitu. Misalnya bukan bagus ya, maksudnya banyak gitu. Nanti kan kalau misalnya sahabat tani nyetek daun mint ini ya, nah seperti ini. Oke, nah ini nanti dia akan panjang terus nih sahabat tani, panjang gitu. Nah, kalau nggak melakukan pemangkasan, dia akan panjang terus. Nah, kalau melakukan pemangkasan nanti ya, misalnya kan ini kan titik tumbuhnya nih sahabat tani ya, nih dia nanti akan panjang terus. Nanti kalau misalnya ini kita potong, nah dia akan keluar nih cabang-cabangnya dari samping-samping seperti ini nih sahabat tani nih. Tuh, nih kan ada, ini bisa dilihat yang sahabat tani ya. Tuh, bentar, saya fokuskan dulu deh. Nah, itu bisa dilihat ya sahabat tani ya. Nah, itu kalau misalnya titik tumbuhnya itu nggak dipangkas ya. Nah, ini nggak akan bisa, besarnya akan agak dia kecil terus nih. Tapi kalau dipangkas nanti akan jadi batang yang seperti ini sahabat tani. Jadi ngembang gitulah ya daun mintnya. Nah, daun mint juga manfaatnya banyak nih sahabat tani ya. Terus dia juga punya nilai ekonomis juga. Kalau misalnya sahabat tani pengen membudidayakan terus dijual, itu juga bagus ya. Ini biasanya kita jual nih satu net pot seperti ini tuh 5.000 nih sahabat tani nih ya. Cuman sekarang lagi nggak terlalu banyak nih. Kita di sini dulu biasanya sih ini kayak segini, ini kan full ya tuh, karena kemarin udah udah dipanen, jadi ini belum beres, ini sisanya seperti ini. Nah, terus kalau misalnya untuk konsumsi sendiri sih bisa juga, banyak manfaatnya juga gitu kan, dicampur sama teh juga lebih enak gitu. Nah, kalau misalnya sahabat tani ribet, kalau hidroponik mah ribet, ngasih nutrisinya susah segala macam, atau suka lupa segala macam. Nah, ini ada yang lebih mudah lagi dengan media tanah, dan ini juga cukup bagus juga nih perkembangannya nih sahabat tani itu ya. Tuh, nah ini hasil perbanyakan tuh. Ya, jadi ini tinggal di stek-stek aja nih. Kalau di tanah itu mudah banget ya sahabat tani ya. Misalnya kita contohnya nih, ambil aja nih di segini, tep. Tuh, ya. Terus kita tancepin tuh. Kita pangkas dulu deh. Gini. Kita pangkas dulu. Maaf ya, ini susah nih. Tangan saya cuma satu yang bisa dimanfaatin, soalnya yang satu megang kamera. Oke. Nah, ini udah kayak gini, udah kita tancepin aja. Tuh.
Cuman kalau misalnya langsung di sini biasanya nanti dia layu atau apa. Teman perhatikan juga ya sahabatan ya, kelembaban tanahnya. Kalau misalnya kelembaban tanahnya bagus, nah dia nggak cepat layu. Tapi kalau misalnya kering, nah itu biasanya mati karena layu, dia nggak nyimpen apa ya, dia nggak bisa nyerap air gitulah. Nah bahasa sederhananya ya. Nah ini tinggal seperti ini aja. Insya Allah kalau misalnya cuacanya nggak terlalu panas gitu, ini dia bisa hidup gitu. Nah tapi biasanya sih kalau gini ya, kalau gini nih biasanya suka mati di ini sih, suka mati di pot gini. Biasanya kalau mau nih sahabat tani beli polybag kecil tuh, kecil. Nah terus diisi medianya tanah, atau ya tanah sih kalau bisa ya, tanah yang dicampur pupuk gitu ya, kohek ayam atau kohek sapi ya, kambing. Nah itu nanti pas udah di stek seperti ini nih, jangan dulu kena sinar matahari tuh ya kan, maksudnya ditaruh di tempat yang teduh gitu, biar apa, menjaga kelembaban si medianya gitu sahabat tani. Itu cara mudahnya budidaya ini ya, apa namanya, memperbanyak ya, cara mudah memperbanyak daun mint ya gitu. Ini ya sahabat tani, sahabat tani tahu ini awalnya cuma satu doang nih sahabat tani, ukuran seperti ini tuh sekarang udah lumayan tuh, udah banyak tuh ya. Gak banyak banget sih, tapi ya lumayan lah. Ini kalau misalnya kita kembangin lagi kayak ini, bisa apa namanya, bisa jadi potensi lah ya untuk dijual ya, kayak kemarin-kemarin. Nah gitu. Nah ini juga nih sahabat tani nih, ini daun mint itu termasuk tanaman yang mudah dibudidayakan. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya ini kita udah dipangkas nih, misalnya nih ya, ini kita pangkas semua. Nah nanti misalnya ada sisa dikit aja nih ya, ini dia bisa berkembang lagi tuh seperti ini ya. Ini kemarin ini udah banyak, terus dipangkas, dipindah-pindahin ke sini, terus dia tumbuh lagi nih sahabatan ini gitu. Cuman kalau misalnya di media seperti ini biasanya lama kelamaan dia nanti akan kering. Kenapa? Karena mungkin akarnya apa ya, udah banyak lah di sini, nanti muter dia ke dalam potnya gitu. Nah ini biasanya harus dipindah ke pot yang lebih besar untuk biar dia lebih bagus lagi perkembangannya. Oke, mungkin itu aja sahabat tani yang bisa saya sampaikan ke sahabat tani tentang budidaya daun mint secara hidroponik dan secara konvensional di tanah ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.